Pernah nggak kamu merasa sudah niat banget belajar investasi, tapi entah kenapa tetap saja takut salah langkah? Atau mungkin kamu sudah mulai, tapi kemudian salah pilih, rugi, dan akhirnya kapok? Aku pernah. Dan lucunya, ternyata jawaban dari semua kebingungan itu ada di sebuah buku kuno yang bahasanya sederhana banget. The Richest Man in Babylon. Hari ini kita masuk ke bagian kedua, dan pembahasannya penting banget buat kamu yang sedang menata masa depan. Yuk, kita mulai. Ada satu kisah di buku ini tentang seorang pria yang ingin kaya, tetapi selalu gagal setiap kali mencoba menaruh uangnya di sebuah kesempatan emas. Ia selalu percaya pada orang yang salah. Bukan karena dia bodoh, tapi karena dia nggak tahu harus percaya siapa. Dan itu mirip banget dengan kita hari ini. Dunia modern menawarkan ratusan cara cepat kaya, mulai dari investasi super profit, trading instan, sampai skema yang kelihatan wah. Tapi pada akhirnya, banyak yang jatuh bukan karena niatnya buruk, tapi karena ilmunya kurang. Di halaman 48, buku ini menuliskan sesuatu yang sederhana, tapi menampar. Banyak orang gagal bukan karena niatnya salah, tapi karena nggak punya ilmu. Dan aku merasa, wah, ini aku banget dulu. Sebelum aku paham dunia keuangan, aku sempat ikut investasi yang katanya aman, cuan cepat, dan terpercaya. Nyatanya, aku bahkan nggak ngerti apa yang kulakukan, dan tentu saja, aku rugi. Sejak itu aku sadar, jangan percaya pada orang yang nggak paham apa yang mereka lakukan. Dan jangan mulai kalau kamu sendiri belum ngerti dasar-dasarnya. Makanya buku ini menekankan, sebelum cukup berpengalaman, berhati-hatilah dalam berinvestasi. Mintalah saran dari mereka yang sudah berpengalaman. Ini bukan berarti kita harus bergantung pada orang lain. Justru sebaliknya, kita belajar supaya bisa mengambil keputusan sendiri. Konsultasi bukan untuk menggantungkan diri, tapi untuk menghindari kesalahan pemula yang seharusnya bisa dicegah. Aku ingat suatu hari, ada mentor yang bilang, kalau kamu mau uangmu bekerja untukmu, kamu harus ngerti dulu cara kerja uang itu. Dan dari situlah aku mulai belajar. Sedikit demi sedikit, baca buku, ikut kelas, tanya orang yang memang hidup di bidang itu. Pelan-pelan, semuanya terasa lebih jelas. Dan di titik itu aku sadar, investasi itu bukan tentang seberapa besar modalmu, tapi seberapa besar pengetahuanmu. Bab selanjutnya dari buku ini memberi tamparan kedua. Kalau kita ingin pendapatan naik, kita juga harus naik level. Dunia berubah, pekerjaan berubah. Skill yang dulu dianggap super penting, sekarang bisa digantikan mesin atau AI. Kita nggak bisa berharap penghasilan naik kalau diri kita masih berada di level yang sama seperti 3 atau 5 tahun lalu. Dan ini bukan cuma nasihat, ini PR seumur hidup. Belajarlah skill baru, kembangkan kemampuanmu, tambah pengetahuanmu, perbaiki karakter kerjamu, karena kemampuan mencari uang adalah aset terbesar yang kita punya. Dalam The Richest Man in Babylon, ini digambarkan seperti wadah. Kalau wadahmu kecil, walaupun banyak peluang datang, kamu hanya bisa menampung sedikit. Tapi kalau wadahmu kamu besarkan, dengan belajar, berkembang, dan latihan, maka rezeki yang datang bisa jauh lebih besar. Di hidup nyata pun sama. Pendapatan meningkat kalau kita meningkat, dan itu berlaku untuk semua orang di semua usia. Buku Babylon ini memang klasik, tapi isinya relevan banget untuk hidup kita hari ini. Konsultasi pada ahli mengajarkan kita untuk tidak berjalan sendirian, dan meningkatkan kemampuan mengajarkan kita untuk terus bertumbuh. Pelajaran sederhana, tapi kalau diterapkan, hidup finansial kita bisa berubah total. Kalau kamu suka belajar hal-hal seperti ini, dan ingin perjalanan keuanganmu makin tertata, yuk lanjut belajar bareng aku dan Tuan Men di sini. Klik subscribe, like, dan tulis pendapatmu di komentar. Pelajaran apa dari buku ini yang paling kena buat kamu? Biar kita bisa diskusi dan tumbuh bareng. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Dan ingat, kaya itu bukan kebetulan. Kaya itu proses.